memberikan kita pemahaman mana amal soleh, mana yang maksiat. Ketika kita mengetahui bahwa itu amal soleh, maka dengan Furqan yang ada, Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Dan ketika kita mengetahui bahwa itu maksiat, maka dengan Furqan yang ada, Allah berikan kemampuan untuk keluar dari maksiat. Itu namanya Al-Furqan. Intinya Furqan adalah sebuah sensitivitas hati yang Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, ini terkait khutbatul hajah, makna, salah satu makna yang terselip dalam khutbatul hajah, dan ini merupakan sunnah Nabi SAW. Nah, setelahnya kita akan bacakan satu persatu dan terjemahkan, walaupun tidak akan berbicara panjang lebar terkait semua nas, baik Al-Quran maupun hadis yang tertera dan ditulis oleh penyusun hafidahullah. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah. Sejatinya, sesungguhnya, kata inna tidak melulu diterjemahkan sesungguhnya, bisa sejatinya, nanti bisa divariasikan. Sejatinya, sesungguhnya, kalam yang paling tepat, paling benar, paling jujur adalah kalamullah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk terbaik adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Dan hal terjelek adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua muhdats itu bid'ah. Tentunya nanti pembahasan bid'ah ada pada pembahasan-pembahasan yang lain, tentu ini panjang lebar. Wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan itu terancam neraka. Amma ba'd, dan inilah dimulai kalam muallif hafidahullah. Fa inni, aku ini sejatinya memuji Allah ilaikum, di hadapan kalian, untuk kalian, an yassara li hadzal liqa'a bikum, karena memudahkan pertemuan dengan kalian ini. Alladzi, yang, as'aluhu, aku meminta kepadanya, Allah Subhanahu wa taala, maksudnya an yaj'ala fihi, agar Allah menjadikan fihi, di dalamnya. Di dalam apa ini? Al-liqa. Di dalam pertemuan ini al-khaira, ada kebaikan dan juga keberkahan untuk lil jami', untuk semuanya. Kata khair artinya kebaikan, itu secara umum. Sementara al-barakah, sebagaimana mungkin sebagian antum telah mengetahui, al-barakah adalah kebaikan yang banyak, melimpah, tidak ada henti-hentinya. Saya ulang, al-barakah adalah kebaikan yang melimpah, tidak ada putus-putusnya, dan akan selalu mengalir deras, mengalir banyak. Diambil dari kata al-birkah, tempat minum unta, di mana tempat minum unta harus banyak airnya. Keberkahan tentunya ada pada banyak hal, ada pada sosok-sosok tertentu yang Allah jadikan keberkahan. Keberkahan ada pada diri Nabi SAW. Keberkahan juga ada pada tempat-tempat tertentu, Makkah, Madinah, masjid. Keberkahan ada pada zat-zat tertentu, air hujan, air zam-zam. Keberkahan ada pada waktu-waktu tertentu, sepertiga akhir malam. Keberkahan ada di Ramadan. Intinya keberkahan itu datangnya dari Allah, kita minta kepada Allah, dan Allah tentukan memang sebagian makhluk itu memiliki keberkahan. Hadal liqa'u, pertemuan ini, fi Masjidil Amir Mut'ib bi Jeddah. Pertemuan ini diadakan di Masjid Amir, namanya Masjid Al-Amir Mut'ib, salah satu masjid yang ada di kota Jeddah sana. Hari Kamis, malam Jumat, di hari ke-6 bulan Rabiul Awal tahun Al-Hadi wa Ishrin Ba'dal Arba'mi'ah wal Alf Minal Hijratin Nabawiyah, 1421. Berarti telah berlalu berapa tahun nih? Tahun berapa sekarang? 400? 1443. Sudah berlalu berapa tahun? Masya Allah, berkah.
Kebanyakan tulisan-tulisan yang berkah itu melewati dimensi waktu. Tayyib. Fi muhadaratin, dalam sebuah muhadarah, kajian, pertemuan, pembahasan bi unwan, dengan tema, dengan judul At-Ta'silu fi Talabil Ilmi. Pondasi, pijakan, rambu-rambu dalam menuntut ilmu. Nah, kenapa dengan tema ini dibawakan oleh penulis? Karena memang apa yang sedang kita jalani ini adalah sebuah proses, sebuah jalan yang di dunia ini tidak ada ujungnya sama sekali. Namun di akhirat insyaallah akan berujung surga. Karena itu namanya sebuah jalan panjang, tidak mungkin tidak ada rambu-rambunya, tidak mungkin tidak ada pijakan-pijakannya. Maka inilah penulis menggariskan rambu-rambu tersebut agar kita yang sedang belajar atau sedang berada dalam proses belajar itu dimudahkan. Karena memang perjalanan panjang tidak mungkin tidak ada yang gugur, pasti ada yang gugur. Maka namanya perjalanan panjang butuh semangat yang tinggi, dan ini nantinya yang akan dijelaskan oleh penulis. Maka jelas jalan yang kita tempuh ini adalah jalan kebaikan. Ya mungkin ada bosannya beberapa saat, beberapa hari, jenuh mungkin, ya namanya perjalanan, tidak ada perjalanan yang mudah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berada di sebuah jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, mengais ilmu, mempelajari ilmu, maka dengan itu Allah mudahkan dia menuju surga. Berarti yang kita jalani ini adalah sebuah rute yang panjang sekali. Baik. La yakhfa ala kulli muslimin. Tidak tersembunyi lagi ala. Ala di sini terjemahannya bagi. Yang lebih enak adalah bagi, bukan atas. Bandingkan. Tidak tersembunyi lagi bagi seorang muslim dengan tidak tersembunyi lagi atas seorang muslim. Mana yang lebih mudah dipahami? Bagi atau atas? Bagi. Ini dia salah satu konsep terjemahan Arabik. Mana yang lebih enak dibaca, didengar, dan dipahami. Tentunya tanpa merubah maksud teks Arabiknya. Tidak tersembunyi lagi bagi seorang muslim bahwa ilmu adalah suatu yang penting. Hatta hingga inna kulla insanin, semua insan, semua orang, yadda'ihi li nafsihi, mengklaim dirinya ada atau mengklaim dirinya memiliki ilmu, mengklaim ilmu ada pada dirinya. Hatta al-jahil, hingga orang-orang yang bodoh, la yardo, tidak ridho, tidak suka, an yuqal anhu, disebut, an yuqal anhu, disebut jahil, bodoh, wa yafrah an yuqal, dan senang, bangga jika disebut alim, berilmu. Qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, berstatement, mengucapkan, berbicara. Nah, secara umum sebagaimana yang antum ketahui, jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab terkadang atau begitu seringnya adalah jumlah fi'liyah. Predikatnya dulu lebih disebut dibandingkan dengan subjek. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala rahid, qala fulan. Maka terjemahannya kita bawa ke SPOK, subjek, predikat, objek. Maka ketika menerjemahkan teks seperti ini, yang terlebih dahulu diterjemahkan adalah subjek atau predikat? Subjek. Ali bin Abi Thalib berkata, kafa bil ilmi syarfan, cukuplah ilmu itu dikatakan sebagai kemuliaan ketika an yadda'iyahu man la yuhsinuhu, orang yang tidak layak berilmu mengklaim dirinya berilmu. Wa yafrah, dan senang jika memang ilmu itu dinisbatkan kepadanya. Wa kafa bil jahli dzamman, dan cukuplah kebodohan itu disebut dzam, celaan, ketika an yatabarra'a minhu man huwa fi, orang yang berada di dalam jahil itu, kebodohan itu, an yatabarra' minhu, berlepas diri dari yang namanya kebodohan. Berarti yang terjemahan atau cara terjemahannya man huwa fihi itu lebih dulu diterjemahkan, baru an yatabarra'a. Rahid, fahim ta rahid? Hah? Jamil.
Nah, ini adalah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lihat catatan kaki. Di situ ditampilkan sumbernya, yaitu At-Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ini juga adalah kitab-kitab yang merupakan petunjuk dalam menuntut ilmu dan disusun ditulis oleh Badruddin Ibnul Jamaah. Wa hadzal kitab sanaqra'u sawiyan. Tanggal berapa? Tanggal 25. Insyaallah akan dibacakan oleh Syekhuna dalam daurah. Nah, kitab ini penulisnya lahir tahun 639 Hijriah menuju abad ke-7 dan wafat di tahun 733 Hijriah. Nah, di abad ke-7 inilah kitab Tadhkiratus Sami' ini mulai menyebar dan melintasi dimensi waktu yang amat panjang hingga sekarang abad ke berapa? 14, Masya Allah. Untuk Hijriah. Sahih. Nah, Badruddin Ibnul Jamaah ini adalah guru dari Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, guru dari Ibnu Katsir, guru dari Az-Zahabi, sahib Siyar A'lam Mendumala, di mana ketiga-tiga murid ini juga adalah murid dari Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ingat-ingat itu. Ibnu Katsir, Az-Zahabi, siapa lagi? Al-Qayyim Al-Jauziyah itu murid Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu ajma'in. Dan ketiga murid ini juga belajar kepada penulis Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Insyaallah sanaqra'uhu. Thayyib. Ini berapa lama? Bang, Duki. Bebas. Bismillah. Hanif, istamir al-qira'ah. نعم. وكيف يخفى فضل العلم والعلماء على المسلم وهو يقرأ قول الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهو يسمع قوله تعالى وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فقرن سبحانه بين شهادة أولي العلم والملائكة بشهادته سبحانه وتعالى. Bagaimana mungkin fa'il dari kata yakhfa adalah fadlu? Bagaimana mungkin keutamaan ilmu dan ulama itu tersembunyi bagi atau oleh seorang muslim sementara dia sendiri membaca firman Allah Azza wa Jalla, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar pertanyaan ini diberikan kepada orang kafir saat itu. Dan jawabannya jelas bahwa tidak sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Al-istifham al-inkari, sebuah pertanyaan untuk mengingkari kandungan yang ada. Nah, ayat ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang berilmu lebih mulia dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Sekaligus ilmu, kedudukan ilmu jelas lebih tinggi dibandingkan kedudukan kebodohan yang levelnya jauh berada di bawah. Ketika Allah memuji atau pada saat yang sama ayat ini adalah ayat pujian terhadap ilmu sekaligus celaan kepada atau celaan terhadap kebodohan. Nah, ketika ada ayat-ayat yang memuji suatu hal, baik itu ayat maupun hadis Nabi SAW, berarti ada selipan perintah untuk menggapai sesuatu yang dipuji tersebut. Ketika Allah memuji ilmu syar'i dalam ayat ini, maka di situ ada selipan perintah untuk menggapai ilmu syar'i. Ketika ayat ini berbicara terhadap atau tentang celaan terhadap orang yang bodoh, maka di situ perintah larangan untuk tidak menjadi orang yang bodoh. Baik. Dan dia sendiri mendengar firman Allah Azza wa Jalla, Allah
memberikan persaksian berupa pernyataan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Demikian pula persaksian para malaikat dan ulul ilmi, para ulama ahli ilmu, qaiman bil qist, di mana mereka menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Faqarana subhanahu baina syahadati ulil ilmi wal malaikati bi syahadatihi subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah melakukan muqaranah, perbandingan dan menggandengkan antara persaksian dirinya sendiri dengan persaksian malaikat dan juga para ulama. Itu artinya ketika Allah menggandengkan sesuatu dengan sesuatu yang mulia, berarti sesuatu ini juga ikut mulia. Malaikat adalah makhluk yang mulia dan disandingkan dengan status para ulama di dalam ayat ini. Itu artinya pujian terhadap orang-orang yang berilmu. Kaifa la ya'riful muslimu fadla talabil ilmi hinama yasma'u qaulahu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa qaulahu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bagaimana mungkin seorang muslim tidak mengetahui keutamaan menuntut ilmu padahal dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh sebuah jalan, salaka juga bisa bermakna dakhala, memasuki sebuah jalan. Yaltamisu fihi, yaltamis, mengais, mempelajari, menggapai di jalan tersebut sebuah ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan untuknya dengan sebab proses tersebut menuju surga. Baik, kata tariqan dalam ayat ini disebutkan atau dijelaskan maknanya oleh Ibnu Rajab ketika mensyarah hadis ini. Maknanya jalan itu ada dua. Kata jalan maknanya ada dua. Yang pertama adalah jalan yang antum tempuh, jalan raya, entah jalan setapak, jalan raya, atau jembatan misalnya, untuk menuju tempat majelis ilmu, maka itu masuk dalam kategori jalan. Kemudian makna yang kedua tentang jalan di sini adalah antum membaca, antum menghafal, antum mendiskusikan, antum menulis, antum menyampaikan ilmu, antum mendengar dari internet, atau wasilah-wasilah lainnya, itu masuk dalam kategori salaka tariqan, menempuh sebuah jalan. Kemudian itu tariqan yang pertama. Kemudian ada kata tariqan ilal jannah yang kedua. Tariqan yang kedua, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Para ulama juga menyebutkan kata jalan menuju surga ini maknanya bisa dua. Antum dimudahkan mengamalkan ilmunya sehingga antum meraih ridha Allah Azza wa Jalla dan ujungnya masuk surga. Dan juga makna dari Allah mudahkan menuju surga adalah Allah akan mudahkan yang bersangkutan melalui fase-fase kehidupan setelah kematian. Ada fase alam kubur dan seterusnya. Maka orang yang menuntut ilmu dan juga tentunya mengamalkan ilmunya itu dimudahkan untuk melewati semua fase-fase tersebut. Kemudian hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dia juga mendengar hadis Nabi SAW, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi, bukan atas, kewajiban bagi setiap muslim. Coba baca catatan kaki nomor 2 di bawah. Ini nomor 2. Diriwayatkan, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, yaitu hadis Anas bin Malik, dan isnadnya dhaif jiddan, lemah sekali, kata Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Isnad hadis ini lemah sekali dan ini diakui para ulama. Kita baca lanjutannya. Illa, sering dengarkan hadis itu dhaif jiddan, ada tambahan jiddan. Kemudian lanjutannya, illa, hanya saja. Illa itu tidak hanya diterjemahkan kecuali, bisa hanya saja. Hanya saja hadis ini memiliki turuk, jalur-jalur, memiliki sanad, wa syawahid katsirah, dan syawahid yang lain.
tarkihi ila sahih li ghairihi, yang menjadikannya naik ke sahih li ghairihi. Ini menurut penulis, yaitu Syekh Muhammad Umar Bazmul. Dan beliau meminta untuk merujuk ke takhrijnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi Syekhuna Abul Hasan ketika pelajaran ulumul hadis, dan teman-teman yang jurusan hadis tentunya paham terkait pendapat Syekhuna terkait hadis ini. Sebuah hadis yang dhaif, kemudian ada jalur-jalur lain yang dianggap menguatkan, begitu pula syawahidnya. Tidak semerta-merta keberadaan sanad yang lain, keberadaan jalur yang lain menguatkan hadis yang lemah ini. Paham? Kan sering tuh. Ketika ada hadis yang memiliki syahid dan penguat dari jalur yang lain, kita sering dengar bahwa keberadaan itu menguatkan hadis dhaif. Nah, teman-teman kita sudah belajar bahwasanya walaupun ada syawahid yang lain maupun jalur-jalur yang lain, itu tidak serta-merta menjadikan hadis yang dhaif ini kuat dengan keberadaan yang ini. Tepatnya syawahid yang ada atau turuk-turuk yang lain yang ada itu harus tetap dikoreksi siapa saja perawinya. Jika memang sesuai dengan kriteria yang ada menurut ulama hadis, ya udah dia jadi penguat. Kalau memang dia juga lemah, palsu masalah, tidak mungkin bisa menguatkan hadis yang lemah. Paham? Yang Thalib Arabia paham? Itu indahnya ilmu hadis. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa belajar Arabik lebih giat di sini sehingga bisa bareng dengan teman-teman yang lain belajar ilmu hadis. Paham ya? Baik, nastamir. Man yaqra al-an? طيب راحت بل كيف بسم الله بل كيف يشك في ضرورة العلم الشرعي فيما يحتاجه مسلم في حياته وهو يدين بدين يقوم على قاعدتين. الأول ألا يعبد إلا الله. الثاني وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طيب جميل. Bahkan bagaimana mungkin ilmu yang penting ini diragukan? Ilmu syar'i ini yang begitu penting bisa diragukan terkait pada hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Wa huwa yadinu bidinin, padahal dia sendiri itu beragama. Bidinin, dengan sebuah agama, yakumu ala qaidatain, yang tegak di atas dua kaidah, dua prinsip. Nah, dinin itu nakirah, kemudian setelah nakirah ada jumlah fi'liyah. Berarti jumlah fi'liyah ini adalah sifat bagi nakirah yang ada, berarti artinya yang, sebuah agama yang, seperti itu terjemahannya. Sementara dia beragama dengan agama yang berdiri tegak di atas dua prinsip utama. Prinsip utama adalah alla ya'budu illallah, tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Berarti hanya kepada Allah kita menyembah. Kemudian prinsip yang kedua, wa alla ya'budallaha illa bima syara'a, tidak boleh menyembah Allah kecuali pada atau dengan cara atau kecuali dengan syariat yang Allah gariskan. Berarti yang pertama tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kedua tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariat yang telah digariskan. Nah, yang pertama ini adalah konsekuensi tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua adalah konsekuensi tauhid, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Istamir Haman Rahid. فتحقيق كلمة التوحيد لا بد فيه من العلم الشرعي الذي يحتاجه لتحقيقها
إذ كيف يحقق المسلم الأصل الثاني الأصل الثاني وهو ألا يعبد الله إلا بما شرع بدون أن يطلب العلم ولذلك كان العلم قبل القول والعمل. Baik. Dan keduanya adalah inti. Kata hakikat itu tidak mesti diterjemahkan hakikat, bisa diparasiakan dengan kata inti. Keduanya adalah inti kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tahqiq kalimat tauhid, maka realisasi kalimat tauhid itu labud fihi, mestilah ada ilmu syar'i alladzi yahtajuhu li tahqiqiha, yang memang dibutuhkan untuk merealisasikannya. Ini sudah berapa lama nih, Bang? Baik. Ini if artinya karena. If kaifa yuhaqqiqul muslimul asla tsani, karena bagaimana mungkin seorang muslim merealisasikan kaidah yang kedua, yaitu tidak menyembah atau tidak menyembah Allah kecuali dengan yang dia syariatkan, bidun, tanpa menuntut ilmu. Wa lidzalika, karena itu al ilmu qabla al qauli wal amal, ilmu itu sebelum ucapan dan amal saleh. Baik teman-teman, kita sudah melewati waktu. Insyaallah naltaqi usbu'ul qadim wa nastamir ma intahayna fi. Insyaallah lam nantahi min muqaddimah. Sah? Demikian, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.